الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi tentang muqaddimah tarjamah Al-Quran Al-Karim terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saat ini kita telah sampai kepada bab yang kedua, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW, bagian B, yaitu sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW, dan telah sampai ke angka Romawi 2, yaitu Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Islam. Mari kita mulai bagian yang kedua ini, yaitu Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Islam. Dalam membina masyarakat Islam di Madinah ini, usaha-usaha pokok yang terlebih dahulu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW antara lain: 1. Mendirikan masjid. Beliau dahulukan mendirikan bangunan masjid sebelum mengerjakan bangunan-bangunan lainnya selain rumah tempat kediaman beliau sendiri, karena masjid mempunyai potensi yang sangat vital dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan mereka lahir batin untuk membina masyarakat Islam atau daulah Islamiyah berlandaskan semangat tauhid. Di dalam masjid Nabi Muhammad SAW dapat mengadakan benteng pertahanan yang bersifat moral dan spiritual, yaitu semangat jihad di jalan Allah, sehingga kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya belum berapa banyak rela mengorbankan harta benda dan segenap kesenangan materi mereka. Di dalam masjid beliau senantiasa mengajarkan doktrin tauhid dan mengajarkan pokok-pokok agama Islam kepada kaum muhajirin dan ansor. Dan di dalam masjid pula kaum muslimin melakukan ibadat berjamaah dan senantiasa dapat bertemu, bermusyawarah untuk merundingkan masalah-masalah yang bersama-sama mereka hadapi. Masjid selain tempat untuk bersujud kepada Allah, juga digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembinaan umat Islam yang berjiwa tauhid, karena masjid adalah tempat yang paling efektif untuk menyusun dan menghimpun potensi umat Islam. 2. Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Kaum muhajirin yang jauh dari sanak keluarga dan kampung halaman mereka dipererat oleh beliau dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum ansor, karena kaum ansor telah menolong mereka dengan ikhlas
dan tidak memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang bersifat materi, melainkan hanya karena mengharap keridhaan Allah semata-mata. Abu Bakar, beliau persaudarakan dengan Harithah bin Zaid. Ja'far bin Abu Thalib, beliau persaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Dan Umar bin Khattab, beliau persaudarakan dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya, tiap-tiap orang dari kaum Ansor dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin, dan persaudaraan itu hukumnya sebagai saudara kandung. Dengan demikian, maka kaum Muhajirin yang bertahun-tahun terpisah dengan sanak saudara dan kampung halamannya merasa tentram dan aman menjalankan syariat agamanya. Di tempat yang baru itu, sebagian dari mereka ada yang hidup berniaga dan ada pula yang bertani seperti Abu Bakar, Utsman, dan Ali mengerjakan tanah kaum Ansor. Dengan ikatan yang teguh ini dapatlah Nabi Muhammad SAW mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas bermacam-macam suku dan kabilah itu ke dalam satu ikatan masyarakat Islam yang kuat, dengan semangat bekerja bergotong royong, senasib sepenanggungan, seperasaan, sesakit, sesenang, dengan semangat persaudaraan Islam. Segolongan orang Arab yang menyatakan masuk Islam dalam keadaan miskin disediakan tempat tinggal di bagian masjid yang kemudian dikenal dengan Ashabus Suffah. Keperluan hidup mereka dipikul bersama di antara Muhajirin dan Ansor yang telah berkecukupan. 3. Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Guna menciptakan suasana tentram dan aman di kota baru bagi Islam, yaitu Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di dalam dan di sekeliling kota Madinah. Dalam perjanjian ini ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Inilah salah satu perjanjian politik yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ahli politik yang ulung. Tindakan seperti ini belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, baik oleh Nabi Isa alaihissalam maupun Nabi Musa alaihissalam atau nabi-nabi sebelum mereka. Kedudukan Nabi Muhammad SAW bukan saja hanya sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi juga dalam masyarakat Islam beliau sebagai ahli politik, diplomat yang bijak. Di tengah-tengah medan perang, beliau sebagai pahlawan yang gagah berani, dan di dalam memperlakukan musuh yang sudah kalah, beliau sebagai seorang kesatria yang tidak ada taranya. Di antara isi perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi itu antara lain bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib bertolong-tolongan untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka, dan orang-orang Islam memikul belanja mereka sendiri pula. Kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib nasihat-menasihati, tolong-menolong, dan melaksanakan kebajikan dan keutamaan. Bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin, sekiranya dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar dari kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. Perjanjian politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW
sejak 14 abad yang silam, menjamin kemerdekaan beragama dan meyakini hak-hak kehormatan jiwa dan harta golongan bukan Islam. Perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan peristiwa baru dalam dunia politik dan peradaban, sebab waktu itu di pelbagai pelosok bumi masih berlaku perkosaan dan perampasan hak-hak asasi manusia. Disebabkan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuatnya dengan kaum Yahudi Bani Quraidah, maka kota Madinah menjadi sebuah kota suci atau Madinatul Haram dalam arti kata yang sebenar-benarnya, karena setiap penduduk mempunyai tanggung jawab dan memikul kewajiban bersama untuk menyelenggarakan keamanan dan guna membela serta mempertahankan terhadap setiap serangan musuh dari mana jua pun datangnya. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Karena masyarakat Islam telah terwujud, maka sudah tiba saatnya bagi Nabi Muhammad SAW untuk menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat Islam yang baru saja terwujud ini, baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, maupun yang lain-lain. Hal itu disebabkan karena dalam periode perkembangan agama Islam di Madinah inilah telah turun wahyu ilahi yang mengandung perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayat atau pidana, dan lain-lain. Ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Madinah ini sebagian besar yang bersangkutan dengan pembinaan hukum Islam. Di antara ayat-ayat yang belum jelas dan belum ada keterangannya secara terperinci atau detail dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan beliau. Maka timbullah daripadanya dua buah sumber yang menjadi pokok hukum Islam, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau Al-Hadis. Dengan ditetapkannya dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain, maka semakin teguhlah bentuk masyarakat Islam, sehingga dari hari ke hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. Ketiga, Nabi Muhammad SAW memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Ada dua kekuatan yang ingin memadamkan api Islam di Madinah, yaitu kekuatan dari dalam dan dari luar. Kekuatan dari dalam ialah golongan orang Yahudi dan orang munafik, sedangkan kekuatan dari luar ialah orang Quraisy dengan sekutunya. Pertama, penggerogotan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sejak sebelum Masehi sudah hidup di Madinah atau Yathrib. Orang Yahudi di Madinah itu terdiri atas 3 golongan, Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Dengan ketiga golongan ini, Rasulullah SAW sudah mengikat perjanjian persahabatan guna menjaga kesejahteraan dan keamanan kota Madinah. Bangsa Yahudi memandang diri mereka sebagai putra dan kekasih Allah, dan kenabian itu hanyalah hak bagi orang Yahudi. Betapa sakitnya hati orang Yahudi itu ketika melihat agama Islam dibawa oleh orang yang bukan Yahudi, kemudian agama itu berkembang demikian cepatnya. Maka dengan diam-diam mereka berusaha memadamkan agama Allah ini. Mula-mula mereka tempuh dengan jalan berdebat. Dengan jalan perdebatan ini mereka kira akan dapat menyelusupkan rasa sangsi dan ragu ke dalam dada kaum muslimin. Dengan demikian kaum muslimin akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Tipu muslihat mereka semacam ini disebutkan oleh Al-Quran dalam surah yang kedua, Al-Baqarah ayat 109.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Usaha-usaha mereka hendak menjatuhkan Nabi Muhammad SAW melalui perdebatan itu tidak berhasil. Bahkan kepalsuan mereka akhirnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadakan perdebatan dengan Nabi bukan hendak mencari kebenaran, tetapi hanya untuk menjatuhkan beliau semata-mata. Kedudukan Nabi Muhammad SAW bertambah kuat. Pengikut beliau pun semakin banyak karena dapat menunjukkan kebenaran risalah beliau. Orang Yahudi kemudian menempuh jalan yang tidak sah, yaitu jalan kekerasan. Mereka mengadakan keonaran, hasutan-hasutan, serta provokasi di kalangan penduduk Madinah yang mula-mula merusak perjanjian dengan Nabi ialah orang Yahudi Bani Qainuqa. Pada suatu hari, seorang wanita Arab dianiaya dengan cara yang amat keji ketika dia masuk pasar Banu Qainuqa. Seorang Arab yang kebetulan lewat di tempat tersebut berusaha menolong wanita itu, tetapi ia dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai mati. Perbuatan mereka ini membangkitkan kemarahan kaum muslimin. Oleh karena itu terjadilah perkelahian yang menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW datang ke tempat tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang Bani Qainuqa. Karena sudah acap kali mereka menunjukkan sikap permusuhan terhadap kaum muslimin, mereka tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi tinggal di Madinah karena amat membahayakan bagi masyarakat Islam yang baru tumbuh. Nabi Muhammad SAW segera menjatuhkan hukuman atas mereka dengan pengusiran dari kota Madinah. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Badar. Kira-kira setahun kemudian, setelah peristiwa ini, orang Yahudi Banu Nadir melakukan pula suatu pengkhianatan yang keji. Mereka mencoba melakukan pembunuhan atas diri Nabi Muhammad SAW ketika beliau dengan beberapa orang sahabat berkunjung ke perkampungan mereka untuk suatu keperluan. Hanya berkat pertolongan Allah, beliau SAW selamat dari percobaan pembunuhan itu. Komplotan para pengkhianat ini akhirnya terbongkar. Terhadap mereka, Nabi SAW menjatuhkan hukuman yang serupa dengan saudara mereka yang terdahulu, Banu Qainuqa, yaitu pengusiran dari kota Madinah. Hukuman ini sebenarnya adalah terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian ini sebagai suatu nikmat atas beliau dan sahabat-sahabatnya dalam surah yang kelima Al-Maidah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak memanjangkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah
orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Pengusiran Banu Nazir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun keempat Hijriah. Di antara orang Yahudi Bani Nazir yang kena usir itu, ada yang menetap di Khaybar. Karena kekayaan mereka, mereka kemudian mendapatkan kedudukan sebagai ketua-ketua dan pembesar-pembesar di Khaybar itu. Orang-orang Bani Nazir ini sama sekali tak dapat merasakan belas kasihan Nabi Muhammad SAW atas hukuman yang mereka alami itu. Malahan mereka melanjutkan permusuhan kepada Nabi. Mereka menghasut kabilah-kabilah Arab yang besar seperti Quraisy dan Ghatfan serta kabilah-kabilah lainnya untuk bersama-sama menghancurkan Nabi Muhammad SAW serta umatnya di Madinah. Hasutan mereka berhasil. Ketua kabilah yang besar itu dibantu oleh kabilah-kabilah lainnya, termasuk Banu Nazir, mengadakan persekutuan untuk kemudian bersama-sama menyerang kota Madinah. Peperangan ini dikenal dengan nama Perang Al-Ahzab, yang berarti persekutuan golongan-golongan, terjadi pada tahun 5 Hijriah. Peperangan ini adalah yang teramat berat dirasakan oleh kaum muslimin karena mereka menderita kelaparan sampai mengikatkan batu ke perut mereka. Musuh-musuh mereka mengepung rapat kota Madinah. Pada saat yang kritis ini, orang Yahudi Bani Quraidah, warga kota Madinah, mengkhianati kaum muslimin dari dalam. Pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, dihasut oleh pemimpin Banu Nazir, Huyai bin Akhtab dan diajaknya agar membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW serta menggabungkan diri kepada Al-Ahzab yang sedang mengepung Madinah itu. Berita pengkhianatan Bani Quraidah menggemparkan kaum muslimin. Rasulullah SAW segera mengutus dua orang sahabatnya, Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, kepala suku Khazraj, kepada Banu Quraidah untuk menasihati mereka agar mereka jangan memutuskan pengkhianatan itu, agar mereka jangan meneruskan pengkhianatan itu. Setibanya kedua utusan itu ke tempat kepala Banu Quraidah, Ka'ab bin Asad, keduanya segera menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka ditolak dengan sikap yang kasar dan penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Pengkhianatan terus dilakukannya. Pengkhianatan Bani Quraidah sangat menyusahkan kaum muslimin dan menakutkan hati mereka karena orang Yahudi itu berada dalam kota Madinah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan sekutu atau Al-Ahzab itu bercerai-berai pulang kembali ke negeri masing-masing tanpa membawa hasil sama sekali. Tinggallah sekarang Bani Quraidah sendirian. Nabi SAW beserta kaum muslimin segera membuat perhitungan dengan para pengkhianat ini. Setelah 25 hari lamanya mereka dikepung dalam benteng, mereka mau menyerah kepada Nabi SAW dengan syarat bahwa yang akan menjadi hakim atas perbuatan mereka ialah Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus. Lalu Nabi SAW menerima syarat itu. Sesudah mempertimbangkan sematang-matangnya, Sa'ad kemudian menjatuhkan hukuman mati. Laki-laki mereka dibunuh, sedangkan wanita dan anak-anak mereka ditawan. Hukuman demikian adalah wajar bagi pengkhianat-pengkhianat masyarakat yang sedang dalam keadaan perang. Lebih-lebih pengkhianatan itu dilakukan ketika musuh sedang melancarkan serangannya. Masyarakat Islam di Madinah, masyarakat
yang baru tumbuh, masyarakat yang sedang berevolusi. Mereka membina suatu negara di atas konsepsi baru, yaitu Islam, dengan mengadakan pendobrakan unsur-unsur lama secara revolusioner. Maka wajarlah bila pada hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Quraidah yang menjadi pengkhianat itu berlaku hukum perang, hukum revolusi, karena sifat perbuatan mereka itu penggerogotan dari dalam. Akibat perbuatan mereka itu dapat mematikan semangat Islam. Dengan dihilangkannya orang-orang Yahudi itu, berakhirlah riwayat mereka di kota Madinah. Umat Islam merasa aman dan tentram di dalam kota Madinah. Mereka mendapatkan kesempatan seluas-luasnya menyusun dan membangun masyarakatnya. Penggerogotan orang-orang munafik. Di samping orang-orang Yahudi, ada pula satu golongan di kota Madinah yang selalu berusaha melemahkan perjuangan umat Islam. Mereka itu ialah orang-orang munafik. Golongan munafik ini tidak begitu berpengaruh sebab mereka tidak memegang peranan penting dalam masyarakat. Pada mereka masih tersimpan suatu rahasia yang tidak baik, yaitu kegemaran mereka menyembah berhala. Mereka ini dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah mempunyai kedudukan sebagai kepala suatu suku yang selalu memimpikan akan menjadi raja di kota Madinah. Untuk kepentingan ini, ia mengumpulkan orang-orang di sekelilingnya untuk dijadikan pengikut-pengikutnya. Segala sesuatu telah disiapkan untuk setiap waktu sedia merebut kekuasaan. Rencana itu akan mereka laksanakan bila mana Nabi SAW tidak ada lagi. Usaha mereka yang utama ialah menghalangi orang-orang masuk Islam. Mereka sama sekali tak dapat kesempatan untuk bertindak terhadap kaum muslimin, karena penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Islam yang baru itu tak putus-putusnya. Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap golongan munafik ini adalah amat lunak. Pengajaran-pengajaran kepada mereka dengan penuh harapan supaya mereka pada suatu ketika isyab dan beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Harapan Nabi SAW itu terbukti setelah Abdullah bin Ubay mati. Maka golongan ini tidak nampak dalam masyarakat Islam, tidak nampak lagi dalam masyarakat Islam. Golongan munafik ini mengadakan hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini pernah menjanjikan bantuan kepada Bani Quraidah sewaktu mereka sedang mengkhianati kaum muslimin. Untunglah bantuan itu tak jadi mereka berikan. Pada waktu Nabi SAW pergi memimpin barisan kaum muslimin untuk menghadapi perang Uhud, golongan munafik ini keluar dari barisan secara demonstratif untuk tidak mengikuti peperangan. Dalam peristiwa Qissatul Ifki atau kisah bohong yang menyangkut diri pribadi Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Nabi SAW, maka orang munafik ini pula yang menjadi biang keladinya. Banyaklah pertanyaan, banyaklah perbuatan-perbuatan mereka yang merugikan kaum muslimin. Namun demikian, Nabi SAW tetap tidak mengadakan tindakan-tindakan terhadap orang munafik ini. Beliau dengan penuh kesabaran dan harapan terus-menerus membimbing sampai mereka beriman sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran, pada surat-surat yang diturunkan di Madinah, banyak diceritakan keadaan orang-orang munafik ini. Surah yang ke-63, yaitu Al-Munafikun, menggambarkan sifat-sifat mereka itu. 3. Ronrongan orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Orang Quraisy sejak masa permulaan Islam lahir sudah berusaha keras untuk memusnahkan Islam.
13 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW di Makkah menegakkan Islam mendapatkan perlawanan yang sengit dari mereka. Sedangkan pengikut-pengikut beliau pada waktu itu disiksa di luar peri kemanusiaan. Oleh sebab itu, beliau meninggalkan daerah yang penduduknya menentangnya dengan sangat dan mencari daerah yang subur untuk perkembangan Islam, yaitu Madinah. Walaupun umat Islam sudah meninggalkan Madinah, orang Quraisy masih tetap memusuhinya dan bertekad untuk menghancurkannya. Pendirian orang Quraisy ini disadari oleh Rasulullah SAW bahwa selama beliau menyebarkan Islam, selama itu pula orang Quraisy memusuhinya. Segala harta milik orang-orang Islam yang ditinggalkan di Makkah semuanya disita oleh orang-orang Quraisy dan mereka bagi-bagikannya sebagai harta rampasan. Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya sebagai seorang pemimpin agama yang setiap waktu memberikan wejangan-wejangan dan pelajaran-pelajaran kepada pengikut-pengikutnya, tetapi beliau pun juga seorang pemimpin dari suatu masyarakat yang sedang membangun suatu negara yang sedang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, beliau pun mempunyai kewajiban pula membela masyarakat dari setiap ronrongan yang membahayakannya. Untuk tugas ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengizinkan kepada Nabi SAW dan umatnya mengangkat senjata guna membelah diri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-22, surah Al-Hajj ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Diizinkan berperang kepada mereka yang diperangi karena mereka sesungguhnya dianiaya dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir keluar dari kampungnya tanpa suatu alasan yang patut, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Inilah ayat yang pertama kali mengenai peperangan. Dengan turunnya ayat tersebut di atas, Rasulullah SAW membentuk pasukan-pasukan tentara yang berkewajiban pertama-tama untuk berjaga-jaga di luar kota Madinah terhadap serangan mendadak yang mungkin dilakukan oleh suku-suku Badui ataupun kaum Quraisy. Suatu peperangan pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy di satu tempat yang bernama Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peperangan ini dalam sejarah dinamakan Perang Badar. Dalam Perang Badar, kaum muslimin memperoleh kemenangan yang besar, walaupun kekuatan mereka lebih kecil dari kaum musyrikin Quraisy. Al-Quran menamakan peperangan ini dengan Yaumul Furqan, yang berarti hari memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Peperangan inilah yang menentukan jalannya sejarah perkembangan agama Islam. Sekiranya umat Islam kalah dalam peperangan ini, maka hilanglah Islam untuk selama-lamanya. Kedudukan umat Islam sesudah peperangan ini menjadi kuat dan kokoh. Orang Yahudi sesudah mendengar kemenangan kaum muslimin ini merasa kecewa dan geram. Oleh sebab itu, mulailah mereka membuat huru-hara dan keonaran dalam kota Madinah dan berusaha menusuk umat Islam dari belakang, sebagaimana telah dikemukakan ketika membicarakan tentang penggerogotan orang Yahudi. Orang-orang Quraisy merasakan kekalahan perang Badar itu,
sebagai suatu pukulan yang besar atas mereka. Karena itu mereka bertekad untuk mengadakan pembalasan, maka disiapkannyalah perbekalan yang cukup dan tentara dengan senjata yang lengkap berjumlah tidak kurang dari 3.000 orang. Turut pula membantu orang-orang Quraisy ini beberapa kabilah Arab lain seperti Arab Kinana dan Tihama. Pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 3 Hijrah, berangkatlah pasukan kaum musyrikin menuju Madinah. Setelah Nabi SAW mendengar gerakan musuh ini, beliau pun keluar kota Madinah dengan kekuatan 1.000 orang tentara untuk menyongsong musuh yang menyerang. Akan tetapi, baru saja beliau berangkat, keluarlah dari barisan segolongan kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, yang jumlahnya hampir sepertiga dari barisan itu. Laskar yang masih setia kepada Nabi terus berangkat bersama beliau. Di kaki gunung Uhud yang terletak di sebelah utara Madinah, bertemulah kedua pasukan yang bermusuhan itu. Mula-mula kaum muslimin menguasai jalan pertempuran itu, tetapi karena ada di antara mereka yang tidak disiplin, maka berubahlah keadaannya. Umat Islam terdesak dan menderita kerugian yang tidak sedikit. Pahlawan Islam Hamzah, paman Nabi SAW, gugur dalam pertempuran ini, sedangkan Nabi sendiri mendapatkan luka-luka. Dalam peperangan ini, dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada 70 orang. Peperangan ini dalam sejarah Islam disebut Perang Uhud karena terjadinya di kaki gunung Uhud pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Kaum muslimin mendapatkan pengalaman yang tidak sedikit dari peperangan Uhud ini. Walaupun mereka pada lahirnya menderita kekalahan, mereka berusaha untuk mendapatkan kembali kedudukan mereka semula. Sementara itu, orang-orang yang bukan Islam menggiatkan pula kerjasama mereka untuk menyempurnakan kemenangan yang telah dicapai oleh Quraisy dalam perang Uhud ini, terutama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang Yahudi Bani Nazir melakukan percobaan pembunuhan atas diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaha mereka gagal dan mereka kemudian diusir dari Madinah. Akan tetapi mereka menggabungkan diri dengan Quraisy untuk menggempur kaum muslimin di Madinah. Pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah, berhimpunlah Laskar Al-Ahzab atau persekutuan golongan-golongan yang terdiri atas kaum Quraisy, Ghatfan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Asha, dan orang Yahudi Bani Nazir. Peristiwa inilah pertama kali dalam sejarah Arabia mempersaksikan laskar yang berjumlah lebih kurang 10.000 orang memanggul senjata yang menyerbu kota Madinah. Perang inilah dalam sejarah disebut Perang Al-Ahzab karena yang melibatkan diri dalam peperangan ini beberapa kabilah Arab. Dalam peperangan ini, posisi kaum muslimin mempertahankan dan membela diri. Mereka telah membuat parit yang dalam dan lebar sebelah utara kota Madinah. Karena itu peperangan ini dinamakan pula Perang Khandaq atau Perang Parit. Bahagian kota lainnya mereka jaga dengan rapi dan kuat. Rumah-rumah dihubungkan dan lorong-lorong ditutup sehingga kota Madinah merupakan sebuah benteng. Ketika tentara Al-Ahzab tiba di pinggir kota Madinah, mereka tak dapat menyeberangi parit karena selalu dihujani anak panah oleh kaum muslimin. Pihak penyerang berusaha menembus garis-garis pertahanan lainnya, tetapi selalu dapat digagalkan. Lebih dari 20 hari lamanya mereka mengepung kota Madinah, sehingga kaum muslimin menderita kekurangan makanan. Pada saat yang kritis inilah, orang Yahudi Bani Quraidah yang masih menjadi warga kota Madinah
melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin dari dalam. Seperti yang sudah pernah diceritakan di atas, oleh suatu sebab terjadilah perselisihan paham di antara kaum penyerang yang menyebabkan keretakan di antara mereka. Memang wajar hal itu terjadi karena mereka itu terdiri dari golongan-golongan yang tidak sama tujuan dan kepentingan mereka dalam peperangan itu. Dan masing-masing ingin merebut pimpinan. Pada waktu yang tepat ini, Allah menurunkan di malam hari hujan lebat dan angin kencang kepada pasukan Al-Ahzab itu yang menyapu bersih kemah-kemah dan perbekalan mereka, serta mengkucar-kacirkan pasukan-pasukannya. Masing-masing golongan dari penyerang itu pulang ke negerinya tanpa membawa hasil apa-apa. Dalam peperangan ini, di pihak kaum muslimin gugur sebagai syuhada 6 orang, diantaranya Sa'ad bin Mu'adz akibat luka yang dideritanya. Dia meninggal sesudah selesai menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraidah. Di pihak kaum musyrikin jatuh korban 3 orang. Cerita perang Ahzab ini dituturkan dalam Al-Quran dalam surah yang ke-33 yang namanya sesuai dengan peperangan itu, yaitu surah Al-Ahzab. Sesudah peperangan ini, masuklah ke dalam agama Islam 2 orang pemimpin yang gagah perwira dari Quraisy, Amr bin As As-Sahmi dan Khalid bin Walid Al-Makhzumi. Peristiwa ini adalah pertanda bahwa perang akan berakhir antara Quraisy dengan kaum muslimin, karena sesudah ini tak akan terjadi lagi peperangan antara kedua belah pihak. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-pengikutnya amat rindu kepada Baitullah, kiblat mereka, dan mereka ingin ziarah ke Makkah, mengunjungi sanak famili dan kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan. Pada bulan Zulqa'dah tahun itu, berangkatlah beliau dan pengikut-pengikutnya yang berjumlah tidak lebih dari 1.000 orang menuju Makkah dengan niat semata-mata melakukan umroh dan haji. Untuk menghilangkan persangkaan yang bukan-bukan dari pihak Quraisy, maka kaum muslimin memakai pakaian ihram dan membawa hewan-hewan untuk disembelih atau hadiah di Mina. Mereka tidak memanggul senjata, hanya membawa pedang dalam sarungnya sekedar menjaga diri dalam perjalanan. Setelah sampai ke suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah SAW berhenti bersama kaum muslimin lainnya. Disinilah Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan kepada kaum Quraisy untuk mengadakan pembicaraan dengan kaum Quraisy serta menjelaskan maksud kaum muslimin di Makkah. Utsman ditahan oleh orang Quraisy dan kemudian terdengar desas-desus ia dibunuh. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW pun mengadakan Bai'atul Ridwan dengan sahabat-sahabatnya, yaitu baiat untuk berperang mati-matian sampai tercapai kemenangan. Berita itu ternyata tidak benar, karena Utsman kembali dan beliau berhasil melunakkan hati kaum Quraisy. Sesudah ini datanglah utusan Quraisy, Suhail bin Amru Amiri, menjumpai Nabi SAW untuk mengadakan perundingan. Dalam perundingan ini tercapai persetujuan damai yang dalam sejarah dikenal Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah. Di antara isinya ialah kaum muslimin membatalkan rencana mereka ke Makkah tahun ini dan dibolehkan ke Makkah tahun berikutnya, dan perjanjian damai selama 10 tahun antara kedua belah pihak.
Dengan adanya perjanjian damai ini, kaum muslimin berkesempatan mengkonsolidasikan masyarakat mereka. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab, dan banyak pula di antara mereka memeluk agama Islam. Kemudian beliau mengirim surat-surat yang dibawa oleh utusan-utusannya kepada kaisar-kaisar dan raja-raja, antara lain Khusru Parvis, Kisra Persia, dan kepada Heraklius, kaisar Romawi, yang maksudnya agar kaisar-kaisar dan raja-raja tersebut masuk agama Islam. Seorang utusan lain telah dikirimkan pula kepada Amir Ghassan, pangeran di bawah Heraklius, bertempat tinggal di Busra dekat Damaskus. Utusan Nabi Muhammad SAW ini ditolak secara kasar oleh raja itu, kemudian dibunuh oleh kepala suku orang Ghassan yang lain. Perbuatan yang melanggar adat internasional ini menyebabkan timbulnya peperangan dan konflik antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Nabi Muhammad SAW mengirim satu pasukan yang terdiri atas 3.000 orang, dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Tentara Romawi yang berada di Syria yang jumlahnya mencapai 100.000 orang, setelah mendengar gerakan tentara Islam itu, segera menyongsong mereka. Di suatu tempat yang bernama Mu'tah, bertemulah kedua pasukan itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijrah, yang dalam sejarah disebut Perang Mu'tah. Karena kekuatan musuh terlalu besar, maka tentara Islam mengundurkan diri dari medan perang. Gugur dalam peperangan ini Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Tentara yang masih tinggal dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kembali ke Madinah. Dalam tahun itu juga 8 Hijrah, orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah, sekutu kaum muslimin. Menurut perjanjian antara kedua belah pihak, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada penyerangan, termasuk penyerangan terhadap sekutu masing-masing. Maka tindakan orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah adalah pembatalan terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Memerangi sekutu kaum muslimin sama dengan memerangi kaum muslimin sendiri. Pada tanggal 10 bulan Ramadan 8 Hijrah, berangkatlah Rasulullah SAW dengan 10.000 orang laki-laki menuju Makkah. Orang Quraisy mendengar berita pasukan besar yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menjadi gemetar, ketakutan, dan putus asa. Akhirnya Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, pergi menemui Nabi Muhammad SAW di luar kota Makkah untuk menyerah dan menyatakan keislamannya. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan pasukannya memasuki kota Makkah dari 4 jurusan. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan pasukannya memasuki kota Makkah dari 4 jurusan. Dengan demikian, Makkah jatuh ke dalam kekuasaan kaum muslimin tanpa perlawanan sama sekali. Patung-patung dan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah mereka hancurkan seraya meneriakkan ayat ke-81 surat yang ke-17, yaitu surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ja'al haqqu wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah hilang kebatilan. Sesungguhnya kebatilan ini pasti hilang. Orang Quraisy yang dahulu mengejar-ngejar dan menyakiti Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dan terus-menerus memusuhi mereka, sekarang berkerumun di sekeliling beliau laksana sekumpulan orang-orang tawanan yang sedang menunggu putusan terakhir. Berkata Nabi Muhammad SAW kepada bekas musuh-musuhnya itu, "Tindakan apakah yang menurut kiraanmu yang akan kuambil terhadap kamu sekalian?"
Mereka menjawab, "Engkau ya Muhammad adalah saudara kami yang mulia dan putra dari saudara kami yang mulia." Rasulullah menyahut, "Ya, pergilah. Sekarang kalian bebas semuanya." Dengan demikian padamlah api permusuhan selama bertahun-tahun antara Quraisy dan kaum muslimin pada hari yang bersejarah itu. Sesudah selesai penaklukan Makkah beberapa hari lamanya, Nabi Muhammad SAW menghadapi lagi kabilah-kabilah Arab yang masih membangkang dan memusuhi kaum muslimin. Dua kabilah Arab yang terkenal berani dan kuat, yaitu Hawazin dan Saqif, berhimpun untuk menyerang kaum muslimin. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Beliau pun segera menyusun kekuatan tentara yang terdiri atas 12.000 orang. Setelah itu berangkat menuju tempat musuh. Orang Hawazin dan Saqif memilih tempat pertempuran yang strategis, yaitu tanah pegunungan yang berbukit-bukit dan berliku-liku. Mereka bersembunyi di balik bukit-bukit menunggu tentara kaum muslimin lewat di jalan sempit di bawahnya. Ketika kaum muslimin tiba di tempat tersebut yang dinamakan Lembah Hunain, datanglah serbuan yang mendadak dari musuh. Tentara kaum muslimin menjadi panik dan lari bercerai-berai. Peristiwa ini diceritakan dalam Al-Quran pada surah yang ke-9 At-Taubah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ard bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukmin, di medan peperangan yang banyak. Tetapi di peperangan Hunain, pada waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Berkat ketenangan dan keterampilan Nabi Muhammad SAW, dapatlah beliau menghimpun kembali pasukan kaum muslimin yang kacau balau itu. Serangan pembalasan kemudian dilancarkan sampai musuh dapat dikalahkan. Sisa pasukan musuh yang kalah melarikan diri ke Taif. Dalam benteng Taif inilah musuh mempertahankan diri. Beberapa waktu lamanya kaum muslimin mengepung benteng ini, tetapi tak berhasil juga menundukkannya. Akhirnya Nabi SAW pulang ke Ja'rana, tempat tawanan dan rampasan-rampasan, meninggalkan benteng itu, tapi memblokir daerah sekitarnya. Di Ja'rana, Nabi SAW didatangi oleh delegasi Hawazin. Mereka menyatakan taubat kepada Tuhan dan masuk Islam. Hawazin memohon kepada Nabi Muhammad SAW supaya harta benda dan kaum keluarga mereka yang ditawan dibebaskan dan dikembalikan kepada mereka. Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak keberatan mengabulkan permohonan mereka itu. Semua tawanan dan rampasan dari mereka dikembalikan kepada mereka seluruhnya. Sedangkan penduduk Taif, karena tak tahan menderita akibat blokade kaum muslimin, akhirnya mereka mengirimkan delegasi kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan keinginan mereka menganut agama Islam. Dengan demikian berakhirlah peperangan dengan kabilah Saqif itu. Pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan untuk menghadapi
tentara Romawi di sebelah utara. Banyak kesulitan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika menyusun tentara, karena mulai datangnya musim panas dan di Madinah kebetulan saat itu sedang musim panen, dan lagi medan perang yang dituju amat jauh. Lawan yang bakal dihadapi pun bukan sembarangan, yaitu tentara Romawi yang terkenal kuat dan terlatih. Di samping itu ada segolongan umat Islam atau orang munafik yang tidak mau memenuhi perintah Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah yang ke-9, surah At-Taubah, antara lain ayat 38, 42, 81 sampai 83. Orang-orang munafik mendapatkan kesempatan untuk melemahkan iman orang-orang Islam. Akan tetapi pahlawan-pahlawan Islam yang jiwa mereka sudah pasrah kepada Tuhannya senantiasa siap sedia memanggul senjata, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW telah berhasil membentuk tentara yang dinamakan Jaisul Usrah, laskar saat kesulitan. Jaisul Usrah atau laskar saat kesulitan. Pasukan Islam ini kemudian meninggalkan Madinah menuju ke utara. Orang-orang Romawi yang semula mau menyerang amat terkejut menyaksikan bala tentara Islam itu dalam jumlah yang besar dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dan pahlawan-pahlawan padang pasir yang tak kenal mundur. Oleh karena itu, mereka mundur kembali ke dalam negerinya untuk membela diri. Laskar Islam tidaklah mengejar mereka, tetapi berkemah di suatu tempat yang bernama Tabuk. Karenanya peperangan ini dinamakan Perang Tabuk. Dari tempat inilah Nabi SAW mengirimkan pasukan-pasukannya kepada kabilah-kabilah Arab yang tinggal di tapal batas tanah Arabia dengan Syam untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kaum muslimin. Setelah 10 malam lebih berkemah di Tabuk, Nabi SAW pun beserta pengikut-pengikutnya kembali pulang ke Madinah. Dengan demikian selesailah peperangan Tabuk, dan peperangan inilah yang paling terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW. Setelah kota Makkah ditaklukkan, peperangan Tabuk telah selesai. Rasulullah SAW tidak lagi menghadapi tugas-tugas berat. Dalam tahun ke-9 Hijrah ini, Nabi SAW menerima utusan-utusan kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru yang datang berduyun-duyun menghadap Rasulullah SAW. Mereka menyatakan bahwa suku mereka menjadi pemeluk agama Islam. Peristiwa yang menggembirakan ini diceritakan dalam Al-Quran surah yang ke-110, surah An-Nasr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang dan telah kamu lihat manusia dengan berduyun-duyun, dengan berbondong-bondong memasuki agama Islam, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah itu penerima taubat. Jatuhnya Makkah dan Baitullah ke dalam kekuasaan Islam serta masuknya orang Quraisy ke dalam agama Islam mempengaruhi pendirian dan sikap orang Badui terhadap agama Islam. Menurut anggapan mereka,
tidaklah dapat menguasai Baitullah yang suci itu kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa yang disembah oleh masing-masing mereka. Oleh sebab itu, mereka yakin bahwa di samping kaum muslimin ada kekuatan yang menolongnya. Demikianlah agama Islam telah dapat merata ke seluruh jazirah Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dapat menyaksikan buah perjuangannya yang dilakukannya selama lebih dari 20 tahun. Bangsa Arab yang tadinya hidup berpecah belah dan saling bermusuhan, kini hidup bersatu di bawah satu pimpinan dan bernaung di bawah satu panji, yaitu panji Islam. 4. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai. Ketika para utusan kabilah-kabilah Arab datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemeluk agama Islam, kemudian disusul dengan turunnya surah yang ke-110, surah An-Nasr, yang menggambarkan kedatangan utusan-utusan itu serta memerintahkan Nabi memohonkan ampun untuk mereka, maka terasalah oleh beliau bahwa tugasnya hampir selesai. Oleh karena merasa bahwa pekerjaannya telah hampir pada akhirnya, beliau berniat untuk melakukan haji wada atau haji perpisahan ke Makkah. Pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Makkah dengan kaum muslimin yang ikut mengerjakan haji kira-kira 100.000 orang. Sebelum menyelesaikan ibadah haji, Rasulullah SAW mengucapkan sebuah pidato amanat yang bernilai di hadapan kaum muslimin di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah bersamaan dengan 7 Maret 632 Miladiah. Setelah selesai mengerjakan ibadah haji, Nabi SAW pun kembali ke Madinah. Kira-kira 3 bulan sesudah mengerjakan haji wada itu, Nabi Muhammad SAW menderita demam beberapa hari sehingga tak dapat mengimami sholat jamaah. Maka disuruhnyalah Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Miladiah, Nabi Muhammad SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam usia 63 tahun. 23 tahun lamanya sejak beliau diangkat menjadi Rasul Allah, berjuang tak mengenal lelah dan derita untuk menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad SAW telah wafat, telah meninggalkan umatnya. Tak ada harta benda yang berarti yang akan diwariskan kepada anak istrinya, tetapi beliau meninggalkan 2 buah pusaka yang diwariskannya kepada seluruh umatnya. Sabda beliau SAW, "Taraktu fikum amroini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih." Kutinggalkan untuk kalian 2 perkara atau 2 pusaka, takkan kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Keempat, perubahan yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad SAW terhadap bangsa Arab. Perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terhadap bangsa Arab meliputi segala segi dan bidang kehidupan. Apa yang telah dicapainya untuk kejayaan bangsanya itu merupakan suatu sukses besar
yang menakjubkan dalam sejarah dunia. Dia bangkitkan bangsanya dari lembah kebodohan untuk kemudian diserahi mengemban tugas suci, yakni membawakan risalahnya agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sebab utama dari kemenangan yang besar itu terletak pada kebenaran agama yang dibawanya, agama yang diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, agama Islam yang memuat ajaran-ajaran tentang kepercayaan, kemasyarakatan, politik, dan lain-lain yang kesemuanya itu diterapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kehidupan bangsa Arab. Oleh karena itu, pengaruh atau efek dari agama Islam nampak pula di pelbagai segi dan bidang kehidupan bangsa Arab. Secara ringkas, dapatlah dikemukakan garis besar perubahan yang dibawa Nabi Muhammad SAW terhadap bangsa Arab sebagai berikut. Pertama, segi keagamaan. Bangsa Arab di zaman jahiliyah menyembah patung-patung dan batu-batu berhala, dan mereka menyembelih hewan-hewan korban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah, serta saling bermusuhan dan berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka, mereka serahkan penyelesaiannya kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian datanglah agama Islam membawa undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, yang mengatur kehidupan mereka, baik yang mengenai hubungan antara individu-individu maupun yang mengenai kepercayaan, seperti percaya kepada keesaan Allah, hari berbangkit, dan yang mengenai ibadat seperti puasa, sholat, dan zakat, dan lain-lain. Kitab suci Al-Quran benar-benar telah menghidupkan jiwa bangsa Arab, dan sudah pula berjalin menjadi satu dengan jiwa mereka. Dengan demikian, bangsa Arab telah mencapai kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Adalah suatu hal yang unik dalam sejarah dunia. Satu bangsa yang sederhana setelah menaklukkan bangsa-bangsa yang sudah berkebudayaan tinggi, dia tidak luluh ke dalam kebudayaan bangsa taklukannya itu. Bahkan dia telah memberi bentuk yang lebih positif kepada kebudayaan bangsa itu. 2. Segi kemasyarakatan. Satu pengaruh yang menonjol dari Islam terhadap mental bangsa Arab, yaitu timbulnya kesadaran akan arti dan pentingnya disiplin dan ketaatan. Sebelum Islam, keinsyafan yang demikian itu sangat tipis bagi mereka. Padahal untuk membina suatu masyarakat yang teratur dan tertib amat diperlukan disiplin dan kepatuhan kepada pimpinan. Hal ini pada masa jahiliyah belum jelas kelihatan. Dalam mengatur masyarakat, Islam mengharamkan menumpahkan darah dan dilarangnya orang menuntut bela dengan cara menjadi hakim sendiri-sendiri seperti zaman jahiliyah. Tetapi Islam menyerahkan penuntutan bela itu kepada pemerintah. Banyaklah Islam meletakkan dasar-dasar umum masyarakat yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakatnya, antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya, hukum keluarga, sampai kepada soal bernegara. Islamlah yang pertama-tama mengangkat derajat wanita, memberikan hak-hak kepada wanita sesuai dengan kewanitaannya. Islam menegakkan pula ajaran persamaan antara manusia dan memberantas perbudakan. 3. Segi politik. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku, berkabilah-kabilah, dan berdiri sendiri-sendiri, satu sama lain, kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka
hanyalah ikatan kabilah. Dasar perhubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Rasa asobiah atau kesukuan amat kuat dan mendalam pada mereka, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Semboyan mereka, tolonglah saudaramu, baik dia menganiaya atau teraniaya. Sesudah bangsa Arab memeluk agama Islam, kekabilahan itu ditinggalkan dan timbullah kesatuan persaudaraan dan kesatuan agama, yaitu kesatuan umat manusia di bawah satu naungan panji kalimat syahadah. Dasar pertalian darah diganti dengan dasar pertalian agama. Demikianlah bangsa Arab yang tadinya hidup bercerai-berai, berkelompok-kelompok, berkat agama Islam mereka menjadi satu kesatuan bangsa, kesatuan umat yang mempunyai pemerintahan pusat, dan mereka tunduk kepada satu hukum, yaitu hukum Allah dan Rasul-Nya. Demikian para sobat Al-Haqqu TV, bab yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.